Apakah anak-anak di rumah berantem, berebut mainan, berebut kursi, berebut ibunya, berebut apa aja? Sama kok, anak saya juga. Nah, ada beberapa cara konvensional yang kami pilih untuk tidak kami lakukan. Yang pertama adalah memaksa salah satu anak untuk selalu mengalah. Misalnya, kakak ngalah dong sama adiknya gitu ya. Biasanya kita nggak tahan dengar suara adiknya nangis. Atau adik ngalah dong buat kakaknya. Nah, itu tidak kami lakukan. Yang kedua, kami juga nggak mau terlalu ikut campur, terlalu ngatur, tapi juga di sisi yang lain kami juga tidak membiarkan anak berantem, berebut terus-terusan berlarut-larut. Nah, kalau gitu apa dong yang kami lakukan? Yuk simak bersama di Selasa Bersama Vidya. Jadi apa dong yang kami lakukan untuk bantu supaya mereka nggak berantem, ribut aja, berebut macam-macam itu? Nah, setidaknya ada 4 hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami mengajarkan mereka konsep kepemilikan. Yang kedua adalah kami ajarkan mereka cara untuk minta izin, memberi izin, dan menolak. Lalu yang ketiga, kami mengapresiasi upaya mereka. Dan yang keempat adalah kami berusaha untuk selalu konsisten. Nah, yuk kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah mengajarkan konsep kepemilikan. Karena ini penting banget sebelum mereka belajar apa itu berbagi, apa itu meminjamkan, apa itu memberikan, apa itu menerima, dan lain-lain. Ajarkan dulu bahwa setiap benda ada pemiliknya. Nah, untuk lebih gampangnya, kami bagi jadi 2 nih. Yang pertama adalah barang milik pribadi, dan yang kedua adalah barang milik bersama. Nah, barang milik pribadi itu apa sih? Barang yang memang dari awal udah di state ini tuh punyanya siapa. Misalnya ada boneka, kalau Namara punya boneka namanya Coco. Memang sejak dari awal dibeli, nah Coco ini memang punyanya Namara nih. Atau Laika punya boneka namanya Bani. Nah, Bani ini ya emang punyanya Laika gitu. Nah, jadi ini karena terkait juga dengan yang kedua nih tentang cara untuk minta izin. Kalau kita udah tahu ya barang apa punyanya siapa, maka ketika kita mau pakai kita harus minta izin sama yang punya. Ya, jadi walaupun Namara misalnya pengen banget main sama Bani, pengen banget main sama bonekanya Laika, dia harus minta izin dulu. Begitupun sebaliknya. Nah, yang dimintai izin yang punya barang nih punya setidaknya dua pilihan. Yang pertama boleh dikasih, diperbolehkan untuk dipinjamkan gitu ya. Yang kedua adalah dia boleh nolak sebenarnya. Jadi kita juga selain ngajarin anak untuk minta izin, kita perlu ajarin mereka cara menolak dengan baik juga. Bukan dengan gak boleh, kamu gak boleh pinjam mainanku. Tapi kita ajarin untuk, oh oke, aku lagi pakai nih mainan yang ini gitu. Sekarang aku lagi pakai. Nah, kamu mau pakai yang mana dulu? Misalnya kita tawarin yang lain gitu, yang lagi boleh dipakai gitu ya. Nah, jadi poinnya adalah penting banget untuk anak paham itu punya siapa dan kita harus selalu minta izin sama yang punya gitu ya. Nah, tapi ada juga nih barang milik bersama. Barang milik bersama ini yang memang sejak awal di state bahwa ini tuh punya bareng-bareng. Misalnya waktu kita beli Lego misalnya gitu ya. Oke, Lego ini punya bersama-sama atau set masak gitu ya, set masak-masakan. Oke, ini memang punya bersama ya. Jadi bermainnya adalah bergantian. Nah, saya kasih rules kalau ini adalah milik bersama, maka yang duluan boleh pakai duluan gitu ya. Jadi siapa yang duluan gitu. Nah, tapi kita juga mesti ajarin juga nih ke mereka bahwa yang duluan pakai barang bersama itu nggak bisa berlama-lama juga. Karena itu barang milik bersama, maka sebenarnya semua ya, kalau di rumah saya berarti Laika dan Amara dua-duanya punya hak yang sama untuk main. Cuma yang duluan boleh pakai lebih dulu gitu ya. Jadi nggak bisa juga nih dia main berlama-lama karena dia bisa lihat ada saudaranya juga pengen main. Sama sih sebenarnya ini yang terjadi juga di masyarakat umum kan sebenarnya gitu. Kalau itu milik umum walaupun kita duluan kan kita nggak boleh berlama-lama gitu ya. Ada di situ karena ada yang lain juga punya hak yang sama juga untuk pakai. Nah, itu kita ajarkan. Ribet nggak sih? Enggak sih sebenarnya karena kita bisa pakai role play sebenarnya ya. Role play kita jelasin terus kita coba ya kalau ini punya bersama, terus kalau ibu pengen ibu harus gimana gitu ya misalnya. Jadi setelah dijelaskan kita role play. Itu akan sangat bantu anak juga. Nah, tadi udah ya yang pertama kenalin konsep kepemilikan.
lalu ajarin mereka cara minta izin, cara memberi izin, dan juga cara menolak dengan baik. Nah, yang ketiga nih adalah kita bantu mereka dengan mengapresiasi. Nah, mereka kan lagi belajar ya, kadang-kadang bener, kadang-kadang enggak gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi kalau mereka pas lagi inget konsep itu dan mereka mempraktekkan, maka penting banget untuk kita apresiasi. Misalnya kita bisa bilang bahwa, wah ibu lihat tadi padahal kakak pengen banget itu ya, tapi kan itu punya bersama, jadi kakak tunggu dulu. Kakak bilang sama adik kalau kakak juga pengen main itu gitu, tapi kakak nggak rebut. Terima kasih ya kak, gitu misalnya. Atau ketika misalnya adiknya juga kasih gitu ke kakaknya gitu, barang yang dia sebenarnya suka gitu, kita juga apresiasi. Ibu tadi lihat adik mau pinjemin kakak ya, makasih ya dek, gitu. Itu baik sekali gitu. Jadi kita berikan apresiasi karena apresiasi bisa menguatkan gitu ya. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah konsisten. Nah, ini penting banget. Kalau kita udah kasih aturan misalnya tadi ya, barang itu harus ada, kita lihat siapa yang punyanya, bukan boleh rebut, walaupun kita pengen banget, tapi kalau itu bukan punya kita, kita harus minta izin. Terus juga kalau itu barang milik bersama juga gimana caranya dan lain-lain, maka kita perlu konsisten. Pasti di awal-awal ya namanya lagi belajar ya, naik sepeda aja mungkin ada jatuhnya gitu ya. Ya sama, kita juga mau belajar resep baru ya ada salahnya, ada gagalnya, tapi ya kita coba belajar terus. Nah, tapi penting banget untuk orang tua untuk menjadi konsisten. Selalu kalau udah rebutan, balik lagi aja. Ini gampang banget, enak banget akhirnya kalau udah rebutan, itu punya siapa? Kita tinggal tanya, itu punya siapa? Nah, kalau punyanya kakak berarti harusnya gimana? Atau ini bukan punya bersama, oke, yang duluan pegang siapa? Gitu. Jadi kita konsisten aja. Jadi terapkan aturannya, jadi buat aturan, sosialisasikan aturannya, terapkan dan konsisten. Kayaknya begitu yang bisa kita bantu lakukan untuk anak-anak kita. Ya, jadi terima kasih banyak, selamat mencoba. Pasti ada jatuh bangunnya, tapi tetaplah menjadi konsisten. Share ya kalau ini membantu, dan juga boleh kalau udah dipraktekkan kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.